Oke, selamat pagi saudara-saudara. Senang rasanya pada pagi ini, di pagi-pagi benar ya, jam 5 ini kita boleh kembali bertemu lewat Zoom meeting ini. Dan kita akan melanjutkan seri pelajaran Alkitab berkata kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengundang kita semua untuk berdoa dalam hati kita, agar kiranya apa yang akan kita pelajari pada hari ini boleh tertanam dalam hati kita dan kita boleh lebih kuat di dalam Tuhan oleh karena firman Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Harus kita mesti banyak ujian terus. Ayo sudah mulai. Kita akan mengawali pertemuan kita pada pagi ini. Kita akan menyanyikan lagu tema Gereja Advent, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila ku lama Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Saya undang kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan selalu memberkati hidup kami. Dan pada pagi ini Tuhan, atas pimpinan-Mu kami boleh bangun dan kami boleh bertemu dalam Zoom meeting ini untuk bersama-sama mendengarkan lanjutan dari pelajaran Alkitab berkata pada pagi ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami, hikmat dari sorga menjadi bagian kami. Kami dapat mengerti dan kami dapat lebih setia kepada-Mu Tuhan. Bersama-samalah dengan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, sekali lagi selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh bergabung pada pagi ini. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab berkata kita. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang surga itu, tentang langit dan bumi yang baru. Dan pada pagi ini kembali lagi saya bersama-sama dengan narasumber kita dan juga dengan sahabat kita yang akan bertanya tentang pelajaran kita pada pagi ini. Selamat pagi Pendeta Nixon Lumendong dan selamat pagi Pendeta Glenn Sakul. Selamat pagi. Ya, senang rasanya pada pagi ini kita boleh bertemu kembali. Oke, Pendeta Glenn, pada pertemuan sebelumnya apa yang ditanyakan tentang sorga sudah dijawab oleh Pendeta Nixon dengan beberapa keterangan-keterangan yang kita lihat dari sorga itu. Bahwa sorga ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Di mana sebuah kota yang turun dari langit. Dan kota ini adalah kota yang luas ya. 2.400 km yang kita dapatkan lalu. Yang dijelaskan. Dan di mana dalam kota ini sudah dijelaskan bagaimana detail-detail yang Tuhan sudah siapkan. Dan apa yang kita akan temukan di kota ini belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah kita timbul di dalam hati kita. Bagaimana Pendeta Glenn tentang surga itu? Apakah masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang hal itu? Silakan. Ya, bicara tentang surga, banyak hal yang mungkin kita perlu gali ya, Pendeta Alan.
Kalau lalu Pendeta Nixon sudah menyampaikan tempat itu indah, tempat penuh dengan kemuliaan, di sana tidak ada duka cita, tidak sakit, dan seterusnya. Pertanyaan yang selanjutnya yang mungkin akan muncul adalah begini, Pendeta Nixon, Sar. Kalau bumi kita ini diubahkan, manusia diubahkan, bagaimana dengan keadaan binatang-binatang di sorga? Luar biasa. Boleh Silakan. diberikan penjelasan, Sar? Oke. Atau hewan sudah tidak ada di Kasih. sorga? Kalaupun ada, apakah sama seperti hewan yang ada di bumi ini? Masih adakah yang buas? Boleh jelaskan kembali, Pendeta. Oke. Terima kasih Pendeta Glenn, Pendeta Alan. Selamat pagi pemirsa yang mengikuti lewat streaming dan juga YouTube dan juga melalui aplikasi Zoom pada pagi hari ini. Pertanyaan yang baik sekali, bagaimana dengan hewan-hewan yang ada, apakah masih ada di sorga nanti? Menurut Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9, ya. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9, bagaimana keadaan binatang yang ada di sana, di sorga nanti, di dunia baru nanti, ya. Di sana memberikan penjelasan yang terang benderang, ya, kepada kita, bahwa di sana dijelaskan dalam Yesaya 11 6 sampai 9, serigala akan tinggal bersama domba. Wah, luar biasa. Jadi serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, ya. Kita lihat dalam screen ini, dia akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiring anak lembu dan anak singa ini, ya. Kemudian lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Jadi anak lembu dan anak beruang akan sama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu. Kemudian anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Wah, luar biasa. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi inilah gambaran di sorga, di dunia baru nanti, ya. Tidak akan ada binatang, tapi tidak ada binatang buas, tidak seperti sekarang. Kalau coba lembu dengan beruang bersama-sama, pasti dicabik-cabik. Begitu juga serigala dengan domba kalau bersama-sama, pasti domba dicabik-cabik oleh serigala, pasti kambing dicabik-cabik oleh macan tutul. Tetapi di sorga nanti tidak ada lagi seperti itu. Bahkan singa akan makan jerami. Luar biasa. Bahkan anak kecil bisa bermain bersama ular tedung, ular yang sangat beracun. Jadi inilah Pendeta Glenn gambaran yang di sorga nanti. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Jadi tidak hanya informasi tentang manusia yang pada pertemuan lalu telah dijelaskan bahwa manusia memiliki pekerjaan juga di dunia yang baru. Tetapi ternyata informasi tentang hewan pun, di mana lembu dan beruang akan makan rumput bersama. Begitu juga singa makan jerami. Begitu juga ular yang berbisa akan bersahabat dengan hewan-hewan yang lain. Begitu penuh damai ya, kalau kita memikirkan gambaran ini, begitu damainya surga ini. Sedangkan hewan yang buas pun akan menjadi hewan yang saling mengasihi di dunia yang baru nanti. Puji Tuhan. Silakan Pendeta Glenn, ada pertanyaan yang lain. Berarti menarik sekali ini, Sir, Pendeta Nixon dan Pendeta Alan, karena tidak ada lagi tempat yang kita takuti nantinya di sorga. Karena walaupun mungkin kalau di tempat-tempat pepohonan takut dengan ular, di sana berarti tidak. Luar biasa tempat yang indah ini.
keadaan bumi yang indah, binatang sudah diubahkan, tidak ada lagi yang buas. Kalau berbicara tentang diubahkan, ini yang menarik pendeta. Bukan hanya pertanyaan saya, pertanyaan banyak orang. Kalau saya nanti masuk surga, ya ini perkataan iman ya, akan masuk surga. Ya. Kalau masuk surga, apakah hanya fisik yang diubahkan? Atau bagaimana dengan ingatan kita? Apakah ingatan kita masih sama? Bagaimana dengan ingatan kita terhadap teman-teman? Saya berteman dengan Pendeta Alan di surga, apakah ingatan itu masih ada? Atau pertanyaan yang selanjutnya yang lebih detail lagi, contohnya bagaimana ingatan kita dengan keluarga, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, ataupun dengan istri. Yang menarik kalau ada pasangan suami istri yang mungkin cerai karena mati, akhirnya menikah lagi, itu kan diizinkan di ajaran gereja kita. Bagaimana dengan ingatan di sorga? Ini mungkin pertanyaan yang menarik Pendeta Nixon untuk dijelaskan. Ya, Oke, silakan. luar biasa. Ya, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi bagaimana apakah kita mengenal orang-orang yang dekat dengan kita, apalagi Ya. kalau seandainya dia sudah 2 kali menikah ya, karena cerai, karena meninggal dan sebagainya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 12, apakah kita mengenal orang-orang yang dekat dengan kita? Ya, dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 bahwa 13, maksudnya 1 Korintus pasal 13 ayat 12 dikatakan bahwa karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi dikatakan, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi, apakah kita akan mengenal orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat kita, bahkan istri kita atau suami kita? Dikatakan di sini, justru kita akan lebih mengenal siapa mereka. Kalau sekarang saya cuma mengenal Pendeta Glenn, Pendeta Alan, dan pemirsa melalui Zoom ini. Saya cuma mengenal saudara melalui mungkin perilaku saudara dan sebagainya, ya, hanya yang terlihat di luar. Tetapi pada saat kita nanti diselamatkan, saya akan mengenal sahabat-sahabat saya itu seperti saya mengenal diri saya sendiri. Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Dan mungkin keterangan yang lebih jauh lagi, firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 ayat 30, bagaimana dengan mereka yang sudah suami meninggal dan menikah lagi, ataupun istri sebaliknya. Itu pertanyaan dari orang-orang Saduki, ya, tentang kebangkitan di dalam Matius pasal 22 ayat 30, ya. Dikatakan bahwa pada saat di sorga nanti, setelah kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ya, jadi kita lebih mengenal orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi dikatakan di sorga nanti kita seperti malaikat, ya, seperti malaikat, hidup seperti malaikat. Mungkin itu keterangan yang bisa saya berikan, Pendeta Glenn. Berarti, Sir, mengingat, oh ini pasangan saya, ini istri saya dulu, tapi fokusnya bukan kepada pernikahan lagi, tetapi kepada Allah, ya. Mungkin fokusnya sudah berubah. Iya, begitu. Jadi kita tidak akan lagi, ya, maksudnya begini, saudara. Jangan nanti saudara berpikir, aduh, tidak seperti lagi. Berarti bagaimana saya ini seperti Pak Mark dengan Ibu Desi ini, sudah sama-sama mereka ini. Berarti saya tidak mau sama-sama seperti ini lagi, ya. Karena kita akan hidup seperti malaikat. Saudara-saudara, di surga nanti, apa yang pernah kita nikmati, yang paling nikmat di dunia,
tidak sebanding dengan surga itu. Mungkin itu yang saya bisa gambarkan. Ya, luar biasa sekali ya informasi yang kita dapatkan sehubungan dengan ingatan seseorang itu ternyata kita tidak melupakan sesuatu, tetapi bahkan kita akan mengenal seseorang itu lebih sempurna lagi. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Tuhan. Luar biasa. Kita akan berhadapan muka dengan muka. Tentunya kalau sekarang kita berhadapan muka dengan muka tapi lewat Zoom. Jadi kita tidak terlalu melihat ekspresi seorang. Tetapi di surga nanti kita percaya tidak akan ada lagi corona. Kita akan mengenal jauh lebih baik akan seseorang. Ya. Mungkin sebelum saya kembalikan kepada Pendeta Glenn untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada pertanyaan dari saudara-saudara, bisa dituliskan di kolom chat ataupun akan disampaikan langsung juga sehubungan dengan pelajaran yang kita bahas pada pagi ini. Disilahkan jika ada pertanyaan tambahan dari saudara-saudara. Silakan Pendeta Glenn jika ada pertanyaan selanjutnya. Menarik karena kita punya narasumber, jadi jangan sampai kita punya narasi-narasi atau pemikiran-pemikiran liar berkembang karena kita ada narasumber untuk bertanya. Sekali lagi soal pertanyaan, Sarm. Ya. Bagaimana dengan hari Sabat? Apakah di sorga itu masih ada hari Sabat? Bukankah Sabat itu hanya peringatan dari penciptaan bumi? Intinya begini, apakah hari Sabat itu ada nanti di sorga? Bagaimana, Sar? Mohon penjelasan. Luar biasa, pertanyaan yang luar biasa dari Pendeta Glenn, ya. Bagaimana dengan hari Sabat, ya? Bagaimana dengan hari Sabat? Keterangan yang bisa kita dapatkan di dalam Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23. Di sana Yesaya mendapatkan satu penglihatan tentang dunia yang baru, langit yang baru yang disediakan oleh Tuhan melalui kedatangannya nanti. Diberikan penjelasan di sana. Yesaya pasal 6 ayat 22-23. Sebab sama seperti ya langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Akan kujadikan berarti itu nanti ya tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ayat 23 dikatakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Jadi diberikan gambaran di sini bahwa sabat itu ya akan tetap dikuduskan oleh umat manusia. Ingat ya, ingat hari Sabat itu dijadikan untuk manusia. Nah, di sorga itu manusia tetap ada. Dan bagaimana kita tetap mengenang bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta ini. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi selama ada manusia, maka hari Sabat itu tetap ada karena Sabat itu dijadikan untuk manusia. Dan sampai di sorga, Sabat itu tetap ada. Maka seluruh umat manusia, itulah sebabnya di dunia ini kita harus menguduskan hari Sabat, karena di sorga nanti Sabat tetap dikuduskan oleh manusia. Mungkin itu tambahan. Oh, jadi bukan cuma di dunia, Pendeta ya? Bukan cuma di dunia ini, tapi sampai di sorga. Sampai di sorga. Sampai di sorga tentang hari Sabat. Oke. Ya. Luar biasa ya. Artinya memang penting kita membiasakan untuk menguduskan hari Sabat dalam dunia ini. Karena kalau kita tidak terbiasa, maka di sorga itu akan menjadi sesuatu yang ganjil untuk kita. Dan untuk itu, ini pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan pada saat ini, bahwa kita ini adalah pemelihara Sabat. Dan satu hal yang kita syukuri akan hal itu karena ternyata hal ini akan berlanjut juga di sorga. Dan kita bersyukur dan kita bangga sebagai orang-orang yang menguduskan hari Sabat, oleh karena ini tidak hanya sampai dunia, tetapi juga sampai di dalam bumi yang baru, yang tempat kita tinggal nantinya. Luar biasa ya. Jadi jika masih ada pertanyaan dari saudara-saudara juga, kami sampaikan kembali, bisa dituliskan dalam kolom chat ataupun disampaikan secara langsung juga, disilakan. Bagaimana Pendeta Glenn sampai sejauh ini tentang surga? Apakah selanjutnya Pendeta Alan, mungkin ini pertanyaan pamungkas, karena kenapa sedang pamungkas?
Karena semua kita sudah tahu tentang keadaan sorga. Sudah dari hari Selasa dijelaskan sorga itu benar ada, tempatnya indah, menarik. Bahkan Ya. tadi senang tadi, semua kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini tidak sebanding dengan kenikmatan di dunia yang baru yang Tuhan sediakan. Bukan hanya fisik kita diubahkan, binatang juga diubahkan, tidak lagi binatang buas. Bahkan pengenalan kita kepada sahabat semakin sempurna. Dan ada sahabat juga di sorga. Hari Sabat itu ada. Pertanyaannya, Sir, kalau sorga sebegitu menarik dan tempat yang menakjubkan, siapa saja yang bisa masuk sorga, Sir? Atau bagaimana caranya saya bisa berada di sana? Jangan-jangan ini sorga cuma mimpi. Pas dengar pelajaran selama Selasa Kamis, indah sekali ini sorga. Jalannya terbuat dari emas, tidak ada binatang buas, pengenalan sempurna. Jangan-jangan cuma mimpi, nggak bisa sampai masuk sorga. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa masuk sorga dan siapa saja kira-kira yang bisa masuk sorga, Sir? Mohon pencerahannya. Oke, luar biasa. Pertanyaan yang luar biasa. Pendeta Glenn, saya pada saat mempelajari pelajaran ini, saya mulai memikirkan dan coba membayangkan tentang surga itu, ya. Tetapi pikiran kita yang berdosa ini terbatas untuk memikirkan hal-hal yang kudus yang Tuhan siapkan bagi kita, ya. Terbatas saat ini. Tetapi gambarannya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua yang disediakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa apa yang pernah saudara rasakan yang paling nikmat di dunia ini tidak sebanding dengan kenikmatan sorga yang Tuhan karuniakan nanti kepada kita. Jadi kalau kita berpikir di dunia ini tempat yang paling indah di mana saja, mungkin di Amerika atau di mana, ya, ataupun mungkin di Indonesia ini ada tempat yang paling menarik dibandingkan dengan seluruh dunia, itu tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana, ya, pertanyaan Glenn tadi, siapa yang mau masuk ke sana, ya? Siapa yang akan masuk ke sana? Ya, surga ini disiapkan untuk semua, ya. Tuhan menginginkan agar kita semua ini selamat, dan surga cukup untuk menampung semua yang ada di dunia ini. Luar biasa. Saudara lihat, saudara ingat enggak? Waktu kejatuhan manusia, berapa makhluk surga itu? Ada sepertiga, tidak bisa dihitung, ya. Berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa malaikat surga. Sepertiga ikut dengan setan, 2/3 tinggal di surga, ya. Jadi bagaimana luasnya surga itu, dan itu turun ke bumi ini, Yerusalem baru. Jadi cukup untuk menampung semua manusia. Jadi surga itu disiapkan untuk manusia. Tetapi menurut Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-27 memberikan gambaran yang lebih jelas lagi. Dia katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi, saudara-saudara, dikatakan yang tidak ada di sana adalah sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis. Kemudian dikatakan mereka yang melakukan kekejian dan dusta, tidak akan ada di sana. Kekejian dan dusta. Kenapa ini dusta ini diingatkan kepada kita? Karena dusta ini adalah satu dosa yang terlalu mudah kita lakukan, ya, terlalu mudah untuk kita lakukan, tetapi bisa menjadi penghalang bagi kita untuk ke surga. Jadi sesuatu yang menghalangi kita untuk ke surga kita harus buang di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan
hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Hanya mereka yang selamat, ya, hanya mereka yang selamat, yaitu nama mereka tulis dalam kitab anak domba, yaitu mereka yang tidak melakukan sesuatu yang najis, mereka yang tidak melakukan kekejian, mereka yang tidak melakukan dusta. Itulah kriteria supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus setia, ya, melakukan dengan setia semua perintah dan kehendak Tuhan, ya, sehingga kita boleh berada di sana. Oleh karena Tuhan telah menyiapkan itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Surga itu bukan untuk siapa, untuk kita yang setia dan percaya kepadanya. Mungkin itu gambaran Pendeta Glenn untuk pertanyaan yang disampaikan tadi. Ya, luar biasa sekali ya informasi yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Mungkin ada closing statement sehubungan dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Oke, terima kasih Pendeta Alan, Pendeta Glenn. Sebagai kalimat penutup pada saat ini, ya, kita harus setia kepada Tuhan, ya. Kita harus setia melakukan semua perintah Tuhan. Oleh karena surga itu nyata ada. Surga itu nyata ada dan benar surga itu ada, dan gambaran sudah diberikan kepada kita tentang keadaan surga itu, ya. Alkitab coba menjelaskan, meskipun, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu semuanya disediakan oleh Tuhan. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, dan keputusan yang boleh kita ambil pada saat ini sesuai dengan pelajaran yang ke-9, Alkitab berkata, kita harus percaya bahwa surga itu adalah suatu tempat yang benar ada. Dan kita rindu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, supaya hidup kita akan berada bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Itulah kerinduan kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Sir, untuk penjelasan yang diberikan. Jadi, mari kita ke surga. Kita harus ke surga. Itulah pengharapan kita semua. Kita aminkan pelajaran pada pagi ini dengan menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila ku lama Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Ya, saya lihat ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, dan terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Akan dijawab pada pertemuan mendatang oleh narasumber kita. Silakan Pendeta Nixon untuk pimpin kita dalam doa tutup pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kami bahwa surga benar adanya. Biarlah ya Tuhan, kami tetap setia kepadamu, melakukan kehendak dan perintah Tuhan, sehingga nama kami berada di dalam kitab kehidupan, dan pada akhirnya kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan
di dalam kerajaan sorga, dunia baru, Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya berkat sorga menjadi bagian bagi kami semua yang telah bersama-sama pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke, terima kasih Pendeta Glenn dan Pendeta Alan.